Nah, kita sudah belajar satu tadi tentang apa? Kuat arus listrik ya. Lalu yang kedua tentang apa? Hukum Ohm. Nah, sekarang yang ketiga tentang apa? Hambatan listrik ya, hambatan listrik. Nah, hambatan listrik yang kita ketahui bisa diartikan sebagai penghantar listrik, kemudian juga sering disebut juga resistor ya, resistor. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya hambatan pada suatu penghantar ya. Kalian bisa lihat di sini ada gambar grafik yang menentukan bahwa besarnya hambatan itu kalian bisa lihat dipengaruhi oleh I dan V ya. Semakin besar I-nya ya dan semakin besar V-nya, maka hambatannya juga semakin besar ya. Begitu. Ini grafiknya, grafik hubungan antara V tegangan dan kuat arus. Kemudian hambatan jenis kawat ya, kita mengenal hambatan jenis kawat. Kenapa hambatan jenis kawat? Karena antara jenis kawat yang satu dengan jenis kawat yang lain pastinya mempunyai besar hambatan yang berbeda-beda. Nah, hambatan jenis ini merupakan sifat khas bahan kawat dan tidak tergantung pada ukuran atau banyaknya kawat ya. Jadi pada prinsipnya bahwa hambatan jenis kawat itu hanya bersifat khas dari bahan kawat tersebut ya. Misalnya aluminium, emas, nikron dan sebagainya ya. Semakin berbeda maka hambatannya juga berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana? Kalian bisa lihat persamaan untuk menentukan besarnya hambatan ya. Di mana besarnya hambatan R ini R sama dengan rho. Ini dibaca rho ya. Hambatan jenis dibaca rho. RHO rho ya. Kemudian dikalikan L. L ini adalah panjang penghantar, panjang hambatan dibagi A. A itu apa? Luas penampang. Nah, keterangannya bisa di sini. Kalian bisa lihat ya. R itu hambatan penghantar, satunya apa? Ohm. Rho atau hambatan jenis penghantar, satunya adalah ohm meter ya. Kemudian L itu apa? Panjang hambatan penghantar, satunya apa? Meter. Lalu A sendiri apa? Luas penampang hambatan, satunya apa? Meter persegi ya, atau meter kuadrat. Nah, itu untuk hambatan listrik. Paham ya? Apa sekali lagi? R sama dengan rho kali L per A. Nah, nanti sekalian tinggal bagaimana kalau mencari A, Bagus? Bagaimana kalau mencari L? Bagaimana kalau mencari hambatan jenisnya? Saya rasa kalian akan paham. Oke? Saya rasa itu kita akan lihat bahan-bahan apa ya yang mempunyai hambatan jenis. Kita lihat berikutnya. Nah, sekarang kalian bisa lihat tabel-tabel ya. Ini tabel dari hambatan jenis dari beberapa bahan ya. Kalian bisa perhatikan pastinya masing-masing bahan mempunyai besaran hambatan jenis yang berbeda-beda. Oke ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat contohnya aluminium. Aluminium mempunyai kekhasan khusus bahwa besarnya hambatan jenisnya adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 atau negatif 8. Kemudian tembaga berapa? 1,72 kali 10 pangkat negatif 8. Emas, besi, konstantan, nikron, platina, perak, dan sebagainya sampai dengan kuarsa ini mempunyai hambatan jenis yang sudah ditentukan. Nah, tinggal nanti kita bulatkan juga boleh. Apakah boleh Bagus dibulatkan 2,82 dijadikan 2,8? Boleh ya. Boleh aja, nanti tergantung dari soalnya. Begitu ya. Saya rasa ini kalian bisa baca, saya rasa kalian ini pun juga bisa lihat ataupun dicatat, kalau perlu silakan ya. Oke, kita lanjut untuk contoh soalnya. Nah, sekarang kita meninjau ke contoh soalnya untuk hambatan ya. Jadi Bagus berikan contoh soal. Sebuah kawat penghantar terbuat dari nikron yang memiliki hambatan jenis sebesar 100 kali 10 pangkat min 8 ohm meter dan panjangnya 2000 mm.
Apabila luas penampangnya 0,5 cm persegi, berapakah hambatan dari neutron tersebut? Ya. Nah, kita uraikan dulu. Diketahui hambatan jenis 100 kali 10 pangkat min 8 ohm. Panjangnya 2000 mm. Nah, milimeter harus jadikan meter karena satuan panjang kan satuannya harus meter. Jadi kita harus jadikan meter. 2000 mm sama dengan 2 meter, ya. Oke. Kemudian luas penampangnya 0,5 cm persegi, ya. 0,5 cm persegi. Berapa meter persegi? Ya tinggal 0,5 dikalikan 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke. Kemudian berapakah untuk R-nya? Nah, R-nya ditanya berapakah hambatannya? Ya tinggal jawab R sama dengan rho kali L per A, ya. Ini per A, ya dibagi A. R sama dengan 100 kali 10 pangkat min 8 kali 2 dibagi 0,5 kali 10 pangkat min 4, ya. R sama dengan 100 bagi 0,5 hasilnya 200 dikalikan 2 ini, kemudian kalikan pangkat min 8, ya. Kemudian 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi plus 10 pangkat 4. Sehingga diselesaikan 200 kali 2, 400. 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 4. Hasilnya berapa? 10 pangkat min 4. Sehingga R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 ohm. Berapa hasilnya? Ya 0,04 ohm. Saya rasa mudah kan? Nah, nanti kalian akan lebih jelasnya. Pak Gus akan berikan tugas untuk meyakinkan bahwa materi ini sudah bisa kalian kuasai. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya. Nah, sekarang tugas ketiga, ya. Tadi sudah tugas 1, 2, 3 tentang hambatan listrik. Sekali lagi catat dan kerjakan di buku tugas, kemudian foto dan kirim ke WA atau email Pak Gus. Oke ya. Baik. Tugas yang ketiga, 2 soal saja. Sebuah pengantar terbuat dari aluminium yang hambatan jenisnya 2,8 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Panjang hambatannya 800 meter, kemudian luas penampangnya pengantar 14 mm persegi. Tentukan berapakah besar hambatan aluminium tersebut. Kemudian yang kedua, sebuah pengantar hambatannya 200 ohm. Panjangnya 2000 cm. Apabila luas penampang hambatannya 40 mm persegi, tentukan besar hambatan jenisnya. 2 soal itu untuk hambatan listrik kalian bisa kerjakan dan Pak Gus yakin kalian akan bisa mengerjakannya. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Sekarang anak-anak yang terkasih, dari rangkaian 3 materi yang Pak Gus sampaikan tadi, ya, dan berakhirnya semuanya, maka Pak Gus berharap untuk kalian bisa kerjakan tugas-tugas yang Pak Gus berikan. Tugas pertama, kedua, dan ketiga. Tugas pertama dan tugas kedua tadi yang Pak Gus sampaikan tadi, itu kalian bisa kerjakan pada sisa waktu hari ini, ya, yang pastinya belajar fisika selama kurang lebih 3 jam pelajaran. Pastinya kerjakan dulu, kemudian nanti kalian bisa foto apa yang sudah kalian kerjakan tadi, ya. Kemudian kalian bisa WA, ya, WA ke WA Pak Agus ataupun ke email. Kemudian batas pengiriman tugasnya Pak Agus berikan, ya, sampai dengan hari Senin yang akan datang minggu depan, ya, supaya kalian juga tidak sulit. Hari Senin tanggal 3 Agustus, ya, tahun 2020, ya. Pastinya tolong tugas itu batas akhirnya. Apabila kalian kirim lewat email, kalian bisa konfirmasi lewat WA dulu, ya. Kemudian kalau sudah mengirim tugas itu, kalian bisa WA Pak Gus, saya sudah mengirim tugas. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini anak-anakku yang terkasih. Pastinya kalian bisa pelajari lebih dalam lagi karena semakin hari materi akan semakin sulit. Mumpung masih muda, mumpung masih kalian bisa pahami, perdalam lagi
belajar lagi supaya belajar fisika itu tidak sulit.